Shalom, jemaat kategori Kalau Ministry yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
selalu ada bersama kami. Kau Bapa yang mengasihiku, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan Tuhan, otoritas Tuhan, kuat kuasa Tuhan menyertai hamba. Jadi apa yang hamba sampaikan bukan karena hamba, tetapi karena tuntunan Roh-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berkaryalah Tuhan, urapi kami semua yang hadir, urapi kami semua yang mendengarkan, dan urapi hamba-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam ibadah PA pada malam hari ini secara online. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu sekalian. Saudara, adapun tema yang hendak saya sampaikan adalah Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Saudara, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh nun di sana. Memang betul Allah bersemayam di dalam tempat kemuliaannya. Tetapi Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang selalu mengucilkan dirinya di tempat kudusnya. Tetapi Allah selalu dekat dengan kita dan Allah selalu mencari kita. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, bukanlah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini. Tuhan mencari kita dan Tuhan dekat dengan kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan, aku telah mengirimkan atau telah mengutuskan Roh-Ku, Roh Kudus-Ku. Untuk apa, saudara? Untuk berjalan bersama-sama dengan kita di dalam dunia yang keras, di dalam dunia yang penuh tantangan ini, di dalam dunia yang penuh dosa ini. Roh yang dikutus Tuhan itu memimpin kita di tengah-tengah kesesakan hidup ini. Saudara, dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin suatu kepastian bahwa kita tidak akan turun, tetapi kita akan naik terus. Kita tidak akan menjadi ekor, tetapi kita akan menjadi kepala, dan kita akan berjalan di dalam kemenangan dan mujizat-mujizatnya, serta kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Amin. Biarlah melalui khotbah pada malam hari ini, biarlah saudara dan saya, seberapa besar, seberapa sulit atau seberapa besar persoalan yang kita hadapi, tetaplah kita mau mendekat kepada Allah kita. Karena hanya kepada Allah lah hati kita menjadi tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada sanalah keselamatan jiwaku. Nah, saudara,
Tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan adalah Allah yang dekat dengan kita. Saya akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34. Saya akan membaca dari ayat 12 sampai ke 23. Demikianlah firman Tuhan, kitab Mazmur 34 ayat 12 sampai ke 23. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ayat 23, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Saudara, dari pembacaan ayat ini saya dapat menemukan ada 5 jawaban, 5 kunci kepada siapakah Tuhan ingin mendekat dan kita pun dekat kepada Tuhan. Ada 5 kunci di dalam pembacaan ini. Saya akan membahas ayat demi ayat, tolong diberi sekat. Saya masuk pada kunci yang pertama atau bagian yang pertama. Kepada siapakah Tuhan mau mendekat dan kita pun dekat kepada Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jadi bagian yang pertama, kunci yang pertama, kepada siapa Tuhan mau mendekat dan kita pun mendekat kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Di ayat ke-12 jelas dikatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang berdosa. Tuhan dekat dengan orang yang jahat. Tuhan dekat dengan semua orang. Firman Tuhan mengatakan, mari datang padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jelas firman Tuhan mengatakan, mari datang padaku semua, tidak memandang bulu, semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Firman Tuhan tidak mengatakan, mari datang padaku semua orang yang suci, semua orang yang benar, semua orang yang saleh. Tidak, tetapi semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan datang ke dalam dunia bukan mencari orang yang benar. Tuhan datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa. Saudara, Tuhan dekat dengan manusia. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan memanggil kita. Tapi seringkali iblis membisikkan, kamu sudah dosa. Kamu jahat, jalan hidupmu gak benar. Tidak mungkin Tuhan akan mengampuni kamu. Tidak mungkin kamu diterima Tuhan. Percuma. Saudara dengar kata saya sebagai hamba Tuhan. Jangan dengarkan bisikan-bisikan iblis itu. Kalau kita meresponi apa yang disampaikan iblis, maka kita mengatakan, aku sudah bersalah. Perasaan bersalah itulah yang menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan kita terintimidasi dengan apa yang disampaikan iblis. Tetap kita datang kepada Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Bisa saja kita mempunyai masa lalu yang gelap. Bisa saja kita mempunyai latar belakang yang jahat. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan pada malam hari ini, kita mau bertobat dan kita mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku ingin memiliki hati yang takut akan Tuhan. Aku akan meninggalkan jalan-jalan hidupku yang gak benar, Tuhan. Aku mau tetap ingin hidup takut akan Tuhan. Maka saya percaya, seberapa besar kesalahan saudara dan saya lakukan, sebesar itu pintu kemurahan Allah terbuka lebar bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, di dalam meniti kehidupan ini, bisa saja kita jatuh lagi dalam dosa. Bisa saja kita mengalami kegagalan. Tetapi ayo kita bangkit kembali, berdiri, bangkit kembali. Jangan terpuruk dalam persoalan hidupmu. Bangkit kembali, saudara. Karena kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, itulah yang memampukan kita terus bisa bangkit dan bertahan, terus berjalan di dalam jalan-jalan yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Ayo saudara, tetap kita berusaha memiliki hati yang takut akan Tuhan. Memiliki hati yang takut dan taat akan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara boleh alami, tetap jangan tinggalkan Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Itu bagian yang pertama. Kepada siapa Tuhan mau mendekat? Tuhan mau mendekat kepada orang yang takut akan Tuhan. Kita masuk pada bagian yang kedua. Saya akan membaca ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Apa yang terkandung dari dua ayat ini? Allah dekat dengan orang yang selalu menjaga lidahnya. Saya ulangi ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Allah dekat dengan orang yang selalu menjaga lidahnya. Menjaga lidahnya itu hal yang sangat penting, saudara. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan, mati hidup seseorang itu dikuasai oleh
lidah. Artinya apa? Artinya dengan lidah ini kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Tetapi ingat, dengan lidah yang sama ini pun kita bisa mencela orang, kita bisa menyakiti orang. Jadi hati-hati. Mati hidup manusia itu dikuasai oleh lidah. Oleh karena itu saudara, saya sebagai hamba Tuhan melalui mimbar ini mengatakan, ayo saudara dan saya, terutama saya, bisa menjaga lidah ini. Artinya apa? Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu tidak akan menyakiti orang lain. Amin. Dan firman Tuhan juga mengatakan, firman itu dekat dengan hatimu, firman itu dekat juga dengan mulutmu. Artinya apa? Firman itu dekat di dalam hati kita, dan firman itu dekat di dalam mulut kita. Artinya apa? Setiap kita ucapkan, kata-kata yang keluar, kata-kata yang kita sampaikan adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur orang, bukan sebaliknya kata-kata yang menyakitkan. Jadi ketika kita mau mengucapkan, coba kita ingat bahwa firman itu dekat di dalam mulutku. Jadi tidak sembarangan kita ceplos berkata, akhirnya itu melukai hati seseorang. Ayo malam hari ini kita belajar lidah itu. Memang lidah tak bertulang, tetapi lidah itu bisa membunuh. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bahwa lidah itu bisa membakar satu kota karena lidah. Hati-hati saudara, benda yang kecil yang lunak ini sangat berbahaya. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, kita bisa menggunakan lidah ini untuk menyampaikan berita firman Tuhan, untuk menguatkan firman Tuhan, untuk menginjili orang, maka lidah ini adalah lidah yang sangat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Memuji Tuhan dengan lidah kita. Amin. Itu bagian yang kedua. Allah kita itu dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, Allah itu dekat dengan orang yang selalu menjaga lidahnya. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Kepada siapakah Allah mau mendekat dan kita pun dekat kepada Allah. Bagian yang ketiga, saya akan membaca ayat ke-16. Maka mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka teriak mereka minta tolong. Jadi jelas bagian yang ketiga, Allah dekat dengan orang yang hidupnya benar. Allah dekat dengan orang yang hidupnya benar. Bukan sekedar bisa mengaku sebagai orang yang benar, tetapi hidupnya gak karuan. Hidupnya semau gue, sesuka hatinya. Hidupnya menurut keinginan-keinginan mereka, tidak menurut akan firman Tuhan. Bukan itu. Tuhan dekat dengan orang yang hidupnya benar. Saudara, terkadang yang benar itu tidak menyenangkan. Kadang yang benar itu bisa tidak menguntungkan bagi kita. Bisa, saudara. Satu kali ketika kita melihat teman kita itu berbuat salah, berbuat dosa, kita sebagai teman merasa kasihan. Maksud kita benar, kita memberitahu kepada
teman kita, kamu nggak boleh berbuat demikian. Itu tidak berkenan di hadapan mata Tuhan. Kamu harus berbalik pada jalan yang benar. Maksud kita tuh baik untuk mengingatkan dia supaya kembali pada jalan yang benar. Tetapi bukan ucapan terima kasih yang kita terima. Terkadang mereka membentak, ya apa urusanmu? Apa urusanmu mengurusi aku? Ini urusanku. Kamu nggak usah ikut campur urusan orang lain. Urusanmu sendiri. Masa nggak ada pekerjaan kok ngurusi orang lain? Terkadang orang yang bermaksud baik, bermaksud benar, tetapi tidak menguntungkan, tetapi kita mendapat celahan, tidak menyenangkan, saudara. Tetapi firman Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap hidup sebagai orang yang benar. Lakukan yang benar dalam hidupmu. Amin. Memang nggak gampang. Memang sering kita menghadapi masalah-masalah itu. Tetapi tetaplah kita menjadi orang yang benar. Amin. Saudara, satu kali ada seorang anak muda datang kepada Yesus. Guru, aku ingin mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Aku ingin mengiring engkau. Apa kata Yesus? Barang siapa mau mengikut aku, pikul salib dan menyangkal diri. Apa artinya? Menyangkal diri itu apa artinya? Artinya berkata tidak terhadap setiap dosa. Berkata tidak terhadap diri sendiri untuk melakukan sesuatu dosa di hadapan Tuhan. Berat, saudara. Lu ini kesempatan emas, kesempatan baik lu. Gak akan terjadi, gak akan terulang kembali. Masa aku gak mau melakukannya? Ingat, Tuhan dekat dengan orang yang benar. Menyangkal diri, terkadang itu harus menyalibkan diri, ini gak enak. Tetapi itulah Tuhan yang mengatakan, Yesus sendiri. Barang siapa mau mengikut aku, pikul salib dan menyangkal diri. Amin. Berkata tidak terhadap diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan apalagi pikul salib. Apa itu pikul salib? Salib lambang penderitaan. Gak enak ya. Salib lambang penderitaan. Tetapi Tuhan mengatakan pikul salib. Artinya ikut menderita karena Kristus. Pernahkah Bapak Ibu saat ini mungkin karena Injil, karena Kristus engkau mengalami penderitaan? Itulah salib yang harus engkau pikul. Saya masih ingat ketika suatu saat saya pelayanan di suatu daerah dekat Pasuruan, kota Pasuruan. Saudara tahu kota Pasuruan itu basisnya apa ya? Tapi ini bukan di kota Pasuruan, tapi masuk lagi di desanya. Saya dapat tugas pelayanan. Memang saya senang pelayanan di daerah-daerah, di desa-desa gitu. Pelayanan sudah ditentukan hari Minggu, pagi jam 10. Saya dari Surabaya jam 6:30 sudah siap-siap mau berangkat ke sana. Setelah dulu nggak ada jalan tol, masih berapa puluh, ya hampir 15 atau 20 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Ketika saya naik mobil sendirian saya jalan-jalan sambil nyanyi-nyanyi, mau nyiapno firman Tuhan, senang saudara. Wah, paling senang pelayanan di daerah itu. Ketika mau sampai di daerahnya, masuk kota Bangil, mau masuk ke daerah Pasuruan, tiba-tiba telepon berdering bunyi. Loh, Bapak Gembala, Pak Yanuar, di mana sekarang? Pak, saya tunggu ya, masih perjalanan, ini kan waktunya masih keburu. Ya, Pak Yanuar, jangan, maaf, 1000 kali maaf, jangan
Jangan nggak usah khotbah lagi di tempatku. Jangan Pak, maaf Bapak balik aja ke Surabaya. Loh, mengapa? Saudara tahu, sekelompok ormas sekarang merupakan ormas yang terlarang. Saudara tahu ya saya maksud. Ormas ini sebelum ibadah tuh beberapa sekelompok orang tuh masuk ke dalam gereja. Perintahkan hamba Tuhan, pendeta ini, gembala. Tutup, tidak ada ibadah-ibadah. Waktu itu saya ingat menjelang pemilu waktu itu. Masih lagi kampanye. Tutup gereja ini, tidak ada ibadah-ibadah. Waduh, pendetanya gemeter. Padahal ada beberapa jemaat yang sudah datang doa untuk persiapan ibadah. Bayang, sekelompok ormas yang sekarang itu sudah terlarang ormas itu menyerang dengan ancaman. Loh, jadi gimana Pak Gembala? Saya harus kembali. Iya, tapi ini sudah dekat. Bapak kembali aja, balik Surabaya. Tapi saya penasaran, ingin tahu apa. Saya tetap down. Begitu saya mau masuk wilayah, itu masuk seperti jalan masuk. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu itu, memang benar sekelompok orang membawa senjata, pentung, apa dan sebagainya. Kalau saya masuk konyol saya. Akhirnya saya sembah Tuhan. Selamatkan gereja itu. Kalau ini memang saya harus kembali, saya kembali ke Surabaya. Dan ada beberapa orang mengejar saya, mobil saya. Mau kemana Pak? Balik. Kadang-kadang kita, karena Kristus kita mengalami penderitaan. Itulah salib yang harus saudara pikul. Amin. Saudara, itu bagian yang ketiga. Allah dekat dengan orang yang hidupnya benar. Kita masuk pada bagian yang keempat. Kepada siapa Allah mau mendekat? Pada bagian yang keempat, ayat 19. Saya akan membaca. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan dekat dengan orang yang mengalami kesusahan. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati, saudara. Ketika saudara menghadapi kesusahan, berapa banyak orang membuang muka kepada saudara. Berapa banyak orang akan meninggalkan saudara. Berapa banyak orang akan memalingkan wajahnya kepada saudara. Berapa banyak orang akan membuang muka kepada saudara ketika saudara menghadapi kesusahan. Boleh semua orang meninggalkan saudara. Boleh semua orang membuang muka kepada saudara. Boleh semua orang memalingkan wajah kepada saudara. Tetapi ingat, ada satu wajah yang penuh kasih. Itu wajah Kristus, ada Yesus yang selalu memandang kepada saudara dan saya. Hai Bapak, Bapak Ibu, mungkin saat ini engkau menghadapi kesusahan, menghadapi problema, menghadapi pergumulan. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Hai anak-anak muda, Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya. Amin. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kasih. Firman Tuhan mengatakan, hati yang hancur tidak engkau pandang hina, Tuhan. Berapa banyak orang hanya melihat tampak wajahnya, tampak depannya, rupanya. Ada pujian mengatakan Tuhan tidak memandang rupa, tetapi Tuhan melihat hatinya. Hai Bapak Ibu, jangan tangisi lagi persoalanmu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dekat di hatimu. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Mungkin engkau tidak dianggap sama orang, disepelekan, dibuang muka, tetapi Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Asalkan kita tetap setia melayani Tuhan. Hadapi semua realita hidup ini. Bukan dengan keadaan yang mengalami kesusahan terus terpuruk dalam kesedihanmu. Tetapi percayalah, ingat Tuhan itu dekat dengan saudara. Hati yang hancur tidak kau pandang hina, Tuhan. Saudara, ada seorang ibu. Dia tengah malam turun dari tempat tidurnya.
bersimpuh di bawah kaki Tuhan, menangis. Tidak ada satu kata-kata yang keluar dari bibirnya, menangis. Orang yang terdekat suaminya yang tidur jejer, nggak ngerti apa yang ada di dalam sanubari ibu ini. Dia hanya menangis. Tetapi sepasang mata yang Maha Kudus melihat dari atas, tembus sampai dasar hati ibu ini. Itulah hati Yesus. Yesus tahu, walaupun tidak kita kata-katakan, tidak kita ucapkan, Yesus tahu apa yang ada di dalam sanubari saudara. Dan Yesus mengerti. Bahkan setiap tetesan air mata orang benar, itu tidak jatuh sia-sia, ditampung di dalam kirbat Allah. Amin. Sengsaraku kau hitung-hitung, air mataku kau tampung di dalam kirbat Allah. Kalau nggak salah di Mazmur 56 ayat 9. Air mataku kau tampung dalam kirbat Allah. Apa itu kirbat? Kirbat itu adalah kantongan yang dari kulit. Ketika saya di Israel, saya melihat itu kirbat. Kantongan dari kulit. Untuk apa? Butiran-butiran anggur itu dimasukkan ke dalamnya. Sampai penuh, lalu dipukul-pukul butiran-butiran anggur itu pun. Akhirnya keluarlah air anggur yang manis, wine. Demikian juga air mata saudara ditampung dalam kirbat Allah. Air mata kesetiaanmu, air mata kesusahanmu akan diubah menjadi mata air kehidupan, sukacita. Amin, itu loh hati Yesus. Ayo saudara cinta membek Tuhan. Saudara, seberapa besar masalah yang saudara hadapi, pandanglah Yesus. Setiap tetesan air mata saudara tidak akan jatuh sia-sia di lantai, ditampung di kirbat Allah. Amin. Saya tidak memperpanjang firman ini. Saya percaya ketika saudara dan saya menghadapi kesesakan dalam hidup ini, ayo datang kepada Tuhan, bersimpuh di bawah kaki Tuhan, panggil namanya. Saya percaya pertolongan Tuhan akan terjadi. Itu bagian yang keempat. Saya lupa ada satu bagian yang belum saya terangkan. Masuk pada bagian yang kelima. Ayat ke-23. Saya akan membahas dengan cepat. Ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Jadi Tuhan dekat kepada orang yang berlindung padanya. Tuhan dekat dengan orang yang berlindung padanya. Apa saudara? Apa artinya? Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa hidupku, aku tetap bersandar pada Tuhan. Aku tetap berlindung pada Tuhan. Aku tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Itu saudara. Tuhan, Alkitab mengatakan singa muda bisa kelaparan, tetapi orang yang berharap pada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, tidak akan mengalami kelaparan. Amin. Berlindung, apa artinya? Pada zaman dahulu ketika terjadi peperangan, sirine bunyi, semua orang-orang podo takut masuk kepada suatu tempat perlindungan, masuk di dalamnya. Perlindungan itu tempat yang terdiri dari beton yang sangat tebal sekali. Dan mereka masuk di dalamnya ketika peluru itu atau senjata meriam itu menghujam ke tempat perlindungan. Tempat itu tidak akan hancur. Karena apa? Karena tempat itu dilindungi dengan tembok yang tebal, beton yang tebal, terdiri dari beton yang tebal. Itulah tempat perlindungan. Jadi apa artinya sih tempat perlindungan? Tempat di mana kita mempercayakan diri untuk berlindung. Itu loh definisi tempat perlindungan. Tempat di mana kita mempercayakan diri untuk berlindung dan kita merasa aman di dalamnya. Mempercayakan diri dengan percaya beda. Mempercaya diri itu ada faktor mempertaruhkan nyawa kita, hidup kita. Aku aman di tempat. Demikian juga Tuhan saudara. Tuhan tempat perlindungan saudara, tidak ada tempat yang lain. Dunia tidak akan memberikan tempat perlindungan yang aman. Dimanapun saudara akan lari, tidak ada tempat perlindungan yang aman. Hanya di dalam Yesus itulah tempat perlindunganmu yang teguh. Amin.
Dialah batu karang, saudara. Yesus batu karang di mana kita berpijak sehingga kita tidak akan goyah terhadap goncangan-goncangan dunia apapun, tetap kita berdiri teguh karena kita berdiri pada alas batu karang yang teguh, Yesus, saudara. Ayo saudara, tetap berlindung pada Tuhan. Kondisi lebih sulit, lebih sorok, keadaan lebih mencekam, tetapi kalau kita tetap berlindung dalam perlindungan Tuhan, itulah satu-satunya keselamatan saudara dan saya di tempat perlindungan Tuhan yang teguh. Amin. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Ada 5 hal yang hendak saudara ingat pada malam hari ini. 1, Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Ayo kita belajar. Tuhan dekat dengan semua orang yang selalu menjaga lidahnya. Apa yang kita tutur katakan, kata-kata yang membangun, kata-kata hikmat, kata-kata firman, kata-kata yang menguatkan, bukan kata mencela atau menyakiti orang lain. Yang ketiga, Tuhan dekat dengan orang yang hidupnya benar. Sekalipun kita mengalami masalah yang gak enak, tidak menguntungkan, tetapi hiduplah hidup dalam jalan Tuhan, menjadi orang hidup, menjadi orang yang benar, hidup yang benar. Yang keempat, saat ini mungkin kau berlinangan air mata, menghadap kesedihan. Percayalah, Tuhanmu dekat dengan orang yang hancur hati, orang yang patah hati. Yesus itu. Panggil namanya, berseru, bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Pertolongan Tuhan terjadi. Dan yang terakhir, apa? Ayo, kondisi boleh semakin sulit, kondisi boleh semakin buruk, tetap kita berlindung hanya di dalam naungan sayap Tuhan. Amin. Tetap berlindung di dalam naungan Tuhan. Itu yang saya sampaikan, ada 5 hal yang perlu kita belajar pada malam hari ini. Dan saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Ayo kita berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba percaya Tuhan, sebagai manusia, hamba banyak kekurangan. Sebagai manusia, hamba terbatas untuk menyampaikan. Tapi saya percaya Tuhan, hamba percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan utus itu memberikan pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, supaya kita lebih mengerti lagi akan kehendak-Mu, mengerti akan semua kebaikan-Mu, dan ajar kami Tuhan, seperti yang sudah kami dengar ini, apapun yang terjadi, Tuhan tetap dekat kepada kami. Terima kasih, berkati kami semuanya, lindungi kami semuanya dalam keadaan apapun. Tuhan tetap menyertai hamba-Mu dan kami yang mendengarkan pada malam hari ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.